Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adenia si Acing. Di sini saya akan mencontohkan clustering menggunakan coding Python pada Google Colab. Apa sih clustering itu? Mari kita simak berikut ini. Nah, sekarang udah ngerti kan apa sih clustering itu? Sekarang saya akan mulai mencontohkan bagaimana menjalankan coding Python pada Google Colab untuk clustering ini. Di sini saya akan mencari dataset. Untuk contoh ya, saya menggunakan dataset dari kartu kredit card, dan saya akan mencari di browser dengan dataset kredit card for clustering diagram. Saya akan ambil yang paling atas ya, kita coba. Nah, di Kaggle ini itu udah ada contoh dataset dari sebuah kartu kredit. Dari banyak kartu kredit. Nah, ini ada penjelasannya nih di sini. This case requires to develop a customer recommendation to people methodology. Nah, di sini tuh ada penjelasannya. Di sini the sample dataset summaries the usage behavior of that 9.000 aktif. Jadi di sini tuh ada 9.000 kartu kredit yang aktif selama kurun 6 bulan yang lalu, selama 6 bulan, dan di sini ada 18 variabel yang ada, di antaranya ada customer ID, ada balance, ada billing frequency, dan lain-lain banyak lagi. Kalau kalian mau baca boleh kita lihat kuncinya. Nah, kita bisa download di sini. Di sini ada tombol download, kita coba download. Sudah kita download ya. Nanti kita setelah kita download dia akan otomatis terdownload dalam bentuk zip kayak gini ya, rar gini. Nanti kalau udah diekstrak dia akan muncul nah seperti ini. Ini dalam bentuk CSV seperti ini. Ini customer ID yang tadi, balance, purchase, terus billing frequency, dan banyak lagi. Lalu kalau udah ada file seperti ini, kita buka Google Drive untuk tahap selanjutnya. Nah, dalam Google Drive ini di Google Drive ya, ini tampilannya Google Drive, kita buat folder baru. Di sini saya sudah punya folder, saya beri nama my ini. Kita buka, kita upload di sini teman-teman. Upload file, lalu kita ambil data yang sudah di download tadi dengan data.csv. Nah, upload. Sebentar, nah ini datanya. Sama kan? Setelah itu kita buat Google Colab. Ini udah buat Google Colab ya, kita buka Google Colabnya. Untuk
membuat Google Colab ada di titik ini. Nah, ini sudah keluar. Di sini saya sudah menuliskan coding untuk tutorial clustering ya teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan sedikit apa sih isinya coding ini. Nah, di sini ada import library, import NumPy as NP. Jadi apa sih library NumPy itu? Library NumPy itu digunakan untuk mengolah data, terutama data yang berbentuk array dan melakukan komputasi. Kalau library pandas itu digunakan untuk membaca file CSV. Jadi untuk menampilkan dalam bentuk tabel. Terus library shaping ini untuk plot variabel dalam bentuk diagram batang. Lalu di sini ada Silhouette Score. Silhouette Score itu digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Dan di sini ada Standard Scalar. Standard Scalar itu digunakan untuk menyeragamkan tentang nilai data pada dataset. Jadi digunakan untuk preprocessing. Terus di sini ada PCA sama cosine similarity. Nah, cosine similarity sama PCA ini digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Lalu selanjutnya di sini ada coding, kita coba run ya. Sambil menjelaskan, di sini ada coding import dataset. Nah, di sini ada coding import dataset untuk menunjukkan pembacaan file, untuk membaca file yang kita sudah masukkan tadi, file yang akan dipakai, file dataset yang akan dipakai untuk clustering. Di sini ada datapath, drive, my drive, main, data.csv. Tadi kita udah import ya ke data main ini. Di sini ada data main. Nah, di sini kita masukkan data yang folder yang kita namakan tadi, yang kita buat tadi. Lalu ini data yang kita upload di folder baru tadi. Kita coba run. Di sini nanti ada muncul link. Nah, linknya ini diklik, maka kita akan diarahkan ke Saigen Google akun. Kita pilih akun Google milik kita, lalu klik izinkan. Lalu di sini nanti ada URL yang di copy, coding yang di copy dan dimasukkan ke sini. Bentar, kita tunggu sebentar. Harusnya nggak gini doang ya, bentar ya. Kita coba buat upload ulang dulu. Kita coba buat upload ulang. Kita coba untuk run ulang. Nah, tanda sukses itu di sini akan ada muncul drive already mounted at content drive. Jadi dia sudah terbaca ya. File yang ada di sini tadi sudah terbaca oleh coding yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita akan menghapus kolom customer ID karena menurut saya kolom customer ID ini nggak perlu ya, jadi kita hapus saja.
sudah terhapus. Nah, di sini ada coding pengecekan nilai nul pada dataset. Maksudnya di sini kita mengecek apakah ada kolom yang kosong, kolom yang masih belum terisi atau tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Di kolom minimum payment itu ada 313 kolom yang tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Dan di kolom kredit limit ada satu kolom yang tidak ada isinya, dan yang lain 000. Lalu kita mencoba untuk mengisi nilai rata-rata dari fitur tersebut. Kita coba run yang ini ya. Ini coding untuk mengisi nilai rata-rata dengan fitur minimum payment dan credit limit. Nah, ini sudah akhirnya semuanya terisi. Setelah semuanya terisi, sekarang tidak ada lagi yang kolom yang tidak ada isinya. Lalu kita lanjut ke coding selanjutnya. Nah, saya sudah run coding selanjutnya ya teman-teman. Di sini akan tampak bahwa nilai data awalnya memiliki rentang yang tidak seragam, bukan Excel maksudnya. Ada kolom yang rentangnya 0 hingga tak terhingga, dan ada 0 sampai 1 rentangnya. Apabila tidak diseragamkan, kolom yang rentangnya 0 sampai tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting dibandingkan 0 sampai 1. Lalu di coding selanjutnya yakni visualisasi dendrogram. Nah, di sini merupakan visualisasi dari data yang visualisasi dendrogram dari data. Lah, hierarki ini menghubungkan data-data yang jaraknya dekat sebagai satu klaster, hingga yang paling atas adalah garis yang menghubungkan dua buah klaster yang tersisa karena dataset terdiri dari 9.000 data. Ini yang menghubungkan dua buah klaster yang tersisa. Dilakukan pemangkasan data yang ditampilkan dalam option truncat mode. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, truncat mode sama dengan none, akan dilakukan visualisasi terhadap seluruh dari 9.000 buah.
Dari dendrogram ini, clustering menjadi 2 cluster dapat dilakukan dengan memori memotong 1 garis teratas. Cluster menjadi 3 clustering dapat dilakukan dengan memotong 2 garis teratas dan seterusnya. Tapi berapakah jumlah cluster yang akan memberikan hasil terbaik? Nah, untuk menentukan jumlah cluster yang akan memberikan hasil terbaik, dapat digunakan Silhouette score. Dilakukan perhitungan Silhouette score untuk jumlah cluster 2 hingga 10. Nah, di sini. Ini codingnya. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu cluster berbeda jauh dengan data-data di cluster lainnya, atau memiliki interclass variance paling tinggi, serta apabila data-data di dalam satu cluster mirip satu sama lain atau memiliki interclass variance yang rendah. Agak lama ya teman-teman. Di sini kita masih melakukan perhitungan Silhouette score. Kita coba rangan 2 sampai 10. Nah, di sini akan muncul perhitungan dari Silhouette score. Ini di sini perhitungannya, di sini number of cluster. Lalu selanjutnya di coding ini dilakukan clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan jumlah cluster 3. Jumlah clusternya 3. Kita coba codingnya. Nah, berikut adalah contoh clustering dari masing-masing data. Mana dicoba kan? Coba nang lemari itu. Menan tak? Kan nek pendek gak apa-apa loh Mas. Ya, lalu di coding selanjutnya akan dilakukan visualisasi frekuensi suatu fitur putaran ya dari masing-masing cluster. Jadi divisualisasikan dari balance, terus balance frekuensi,
selanjutnya ini digunakan contoh jumlah klaster sebanyak 2 buah. Dan selanjutnya adalah visualisasi dari klaster 2 buah. Seperti ini ya tampilannya. Lalu setelah terbentuk data baru dengan 2 buah fitur yaitu X dan DY, dilakukan pewarnaan dan pelabelan pada klaster. Di sini proses pewarnaan dan pelabelan. Nah, munculnya akan seperti ini. Ini adalah merupakan scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 buah cluster. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial coding Python untuk clustering pada Google Colab. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.